Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir untuk menyanyikan lagu Kidung Pujian. Lagu pujian ini mengatakan, "Ku percaya padamu, Yesus." Tentu semua orang harus tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Lagu ini saya buat merupakan karya-karya yang menjadikan kita semua akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dimanapun pemirsa berada. Sebab hidup ini tanpa Yesus kita tidak memiliki arti apa-apa. Bersama dengan hambanya Pendeta Rebeka Hutasoid, kami bersama selalu hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, dan kiranya ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Selamat menyaksikan, terpujilah nama Tuhan. Jalan
Demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada, kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Kristus. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan sukacita kesehatan bagi kita pada hari ini, mendengarkan lagu pujian dan juga firman Tuhan. Yang menjadi topik pada minggu ini, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yohanes 3 ayat 31 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Pada umumnya, jika seseorang dimintai keterangan untuk memberikan kesaksian atau pernyataan tentang seseorang, maka ia harus memberikan statement atau pernyataan yang bertanggung jawab dan benar tentang orang yang dilihatnya itu, karena dianggap dan diberi kepercayaan siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana orang tersebut. Dan biasanya orang yang memberi kesaksian itu harus disumpah jika itu di pengadilan. Dalam perjanjian baru, kesaksian atau martureo atau bersaksi berarti menceritakan, menjelaskan tentang apa yang dikerjakan orang tersebut atas hidup seseorang atau di dunia ini dan menjadi pengalaman orang tersebut. Jadi, bersaksi tentang Kristus itu artinya menjelaskan apa karya atau tindakan yang sudah dilakukannya terhadap dunia ini, dan orang itu menjadi saksi akan dirinya. Dalam pasal 3 pada perikop ini, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang siapa Yesus kepada para muridnya. Kesaksian ini muncul karena adanya pemahaman persaingan antara pekerjaan atau tugas yang dilakukannya dengan yang dilakukan oleh Yesus. Setelah percakapan Yesus dengan Nikodemus bahwa seseorang harus dilahirkan kembali, yakni soal pembaptisan dalam ayat 1 sampai 21. Yesus dan murid-muridnya pergi ke tanah Yudea dan diam di sana untuk membaptis, ayat 22. Sementara Yohanes dan murid-muridnya pun membaptis juga di daerah Ainon dekat Salim, ayat 23. Dalam perjalanan, murid-murid Yohanes berselisih dengan seorang Yahudi tentang penyucian dan juga membahas tentang yang dilakukan oleh Yesus, yakni membaptis, ayat 25 hingga ayat 30. Untuk menjawab persoalan itu, Yohanes tidak memberikan killer statement untuk menjatuhkan atau memburuk-burukkan tim Yesus yang sedang diminati banyak orang. Sebagai guru yang baru, akan tetapi sebagai a good teacher bagi murid-muridnya, ia memberi pernyataan yang benar, tegas, dan jelas, agar tidak ada
kesalahpahaman tentang dirinya dan Yesus. Perlu kita ketahui dulu ya, tokoh Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis adalah pelopor atau perintis bagi jalan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Bahasa Batak dikatakan sitotas nambur. Matius 3 ayat 1-6. Dia sangat mengutuk kejahatan dan menyerukan pertobatan untuk melakukan hal-hal yang benar dalam semua segi kehidupan. Pernyataan Yohanes yang keren ini adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Setelah orang bertobat, mereka datang untuk dibaptis. Yohanes laksana sebuah terang yang bersinar-sinar di tempat yang gelap. Ia adalah seperti angin Tuhan yang bertiup ke segala penjuru negeri yang membawa berita dari Tuhan. Yohanes menunjuk kepada sesuatu yang ada di luar dirinya sendiri, yakni Yesus. Yohanes datang untuk mempersiapkan orang-orang untuk bertemu dengan tokoh lain yang akan segera datang, yakni Sang Juru Selamat dan Tuhan. Kehadiran Yohanes dimaksudkan agar orang-orang memandang dan datang kepada Raja yang akan datang itu. Yohanes memang tokoh yang sangat berpengaruh luas. Namun ia menunjuk dirinya sebagai tidak ada apa-apanya dibanding tokoh yang akan datang itu. Katanya, membuka alas kakinya saja pun aku tidak layak. Dirinya masih jauh lebih rendah dari tokoh itu. Seluruh sikap Yohanes adalah sikap merendahkan dan menyangkal diri sendiri, dan bukan sikap yang mementingkan diri sendiri. Aku membaptis dengan air, akan tetapi Dia yang datang itu akan membaptis dengan Roh dan api. Saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Markus 1 ayat 9-15 adalah saat mulai Yesus mengidentifikasikan dirinya untuk memulai pelayanannya dan saat untuk mendengarkan Dia agar kehendak Allah digenapi. Yohanes mengaku bahwa bukan dirinya Mesias yang dijanjikan itu, tetapi sebagai pendahulu, sebagai perintis jalan, membuka jalan bagi Yesus. Yohanes adalah pelopor yang bersedia dilupakan, katanya. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes Pembaptis adalah sosok low profile dan memberikan apresiasi terhadap Yesus sebagai kebenaran, keunggulan, dan kelebihannya. Mengatakan bahwa Yesus datang dari atas, yakni sorga adalah di atas semuanya. Ayat 31. Yesus memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Dengan kata lain, Yesus saja yang mengenal Allah. Maka ia dapat menceritakan kenyataan-kenyataan tentang Allah. Dan kenyataan-kenyataan itu adalah Injil. Untuk dapat memahami bahwa Yesus satu-satunya datang dari atas dan memberikan kesaksian tentang Allah, yang berarti ia tahu, ia kenal siapa Allah itu. Karena itu ia terlibat di dalamnya. Kata mengenal atau mengetahui ada 4 jenis. Yang pertama adalah sunemi, artinya mengetahui secara umum dengan 5 indera kita. Yang kedua, eido, yang artinya mengetahui karena membaca dan mendengarkan. Yang ketiga, epistamai, artinya mengetahui dengan melihat. Dan yang keempat adalah ginosko, artinya mengetahui karena mengalami sendiri. Untuk mengetahui bedanya, kata di atas contohnya seperti ini. Tiba-tiba si Edi bicara ke si Willy, "Will,
Aku tadi baca berita di koran, ada orang yang lompat dari lantai 5 dan gak terluka sama sekali. Aku takjub, amazed katanya. Tapi Willy menjawab, ya kamu cuma baca koran. Kalau aku malah ada di sana waktu kejadian itu. Aku lihat sendiri bagaimana orang itu salto dari lantai 5. Tapi selagi mereka mengobrol, tiba-tiba Ishak datang dan menyela, "Woi, orang yang lompat itu aku." Dapatkah engkau melihat perbedaannya? Apa yang Eddie ketahui sebagai eido, sementara Willy epistamai, dan apa yang Ishak ketahui adalah ginosko. Jadi Yesus benar-benar ginosko tentang kebenaran Allah itu, karena ia berasal dari Allah. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus di situ sebagai firman adalah ginosko. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Allah itu yang menyatakan kebenaran Allah itu dan menyebabkan kita manusia sebagai orang percaya bisa mengenal Allah itu dan mengetahui kebenarannya sebagai kebenaran yang datang daripadanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Barang siapa percaya atau pisteo kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, yaitu Yesus itu, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas orang itu. Hal ini adalah suatu pilihan untuk mengambil keputusan. Taat berarti berkat. Hidup. Kata menolak, apeteo, berarti kutukan, hukuman, atau kematian kekal. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebagai renungan bagi kita, pertama, seperti halnya Yohanes, kita pun harus memberikan kesaksian kepada keluarga orang lain bahwa Yesuslah kebenaran. Bagaimana kita mengetahui atau dengan cara apa kita dapat mengetahui kebenaran Allah? Seorang profesor ateis masuk ke kelasnya dan menghampiri sebuah gelas berisi air. Setelah duduk, ia mengeluarkan sebungkus bubuk dari kantongnya dan perlahan menuangkannya ke dalam gelas tersebut. Dalam hitungan detik, air dalam gelas tersebut berubah menjadi merah. Ini adalah mukjizat, katanya memulai kelasnya. Dan lebih lanjut ia berkata, waktu itu Yesus membuat mukjizat di kota Kana. Ia telah menyembunyikan bubuk seperti ini dan digulungkan di lengan jubahnya. Kemudian berpura-pura telah mengubah air menjadi anggur dengan cara yang ajaib. Namun saya dapat melakukannya lebih baik dari Yesus. Saya dapat mengubah anggur menjadi air kembali. Profesor ateis itu kemudian mengeluarkan sekantong bubuk lain dan mencampurkannya ke dalam cairan yang berwarna merah tadi. Dalam hitungan detik, cairan tersebut berubah menjadi jernih. Melihat atraksi dan mendengar komentar profesor itu yang angkuh itu, seorang mahasiswa mengangkat tangannya dan berkata, "Prof, Anda telah membuat kami sangat terkesan dengan eksperimen tadi. Sekarang saya mohon satu hal, maukah Anda meminum anggur itu?" Mendengar itu, si profesor itu tertawa dan berkata, "Yang ini tidak dapat saya lakukan karena bubuknya beracun." Inilah bedanya Anda dengan Yesus. Anggur yang diubah oleh Yesus itu memberi sukacita bagi kami. Sementara yang Anda buat hanya bisa meracuni kami dengan anggur palsu itu. Jawab
mahasiswa itu yang mengenal Yesus. Komentar si mahasiswa membuat si profesor marah. Ia keluar dari ruangan tersebut dan memerintahkan agar si mahasiswa itu ditahan dan dipenjarakan. Itulah kebenaran. Barang siapa yang percaya, yang sudah mengenal Yesus, itu adalah kebenaran yang datang dari Allah, dari atas, dari sorga, memberikan kehidupan, hidup yang kekal. Itu adalah juga sebuah kesaksian. Oleh karena itu, saya, engkau, dan kita semuanya mau menjadi saksi bagi Yesus, bahwa Dia adalah kebenaran Allah yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Luar biasa. Ada amin? Amin. Yang kedua, bisa saja orang percaya believe kepada Yesus, tapi tidak percaya trust yang sesungguhnya. Ketika orang percaya kepada Yesus, maka orang itu akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Jika kita orang percaya trust, maka apa saja yang dikehendaki Yesus dalam hidup kita adalah pertobatan, ketaatan, dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang ketiga, Yesus datang dari atas, yakni dari sorga. Oleh karena itu, kita yang percaya pun adalah dari atas juga. Artinya, kita sudah sebagai warga kerajaan sorga. Maka sorga atau hidup yang kekal harusnya menjadi pilihan dan tujuan hidup dalam tiap pribadi dan keluarga. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita di dalam sorga. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Yesus juga termasuk orang yang dari atas, dari sorga. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Sehingga kita memiliki ciri, memiliki karakter, dan memiliki pola hidup, kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan Tuhan Yesus, yakni yang menekankan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Kalau kita datang dari atas, maka kita juga di atas semuanya. Artinya, kita menjadi pemenang dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup dan kehidupan. Roma 8 ayat 37. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan karena itu, hendaklah kita selalu hidup dalam pola kehidupan yang dari atas. Kiranya gaya kehidupan Tuhan Yesus menjadi patron bagi kita dan memengaruhi kita untuk melakukan dalam kehidupan yang sehari-hari. Yang keempat adalah Bapa mengasihi anak. Sama halnya Bapa di dunia, karakter Bapa di sorga pun seharusnya tercermin dalam kehidupan kita anak-anaknya. Yesus adalah cerminan dari karakter Bapa, yakni kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Kasihnya memanggil Dia Bapa kita. Hubungan Bapa dan anak semakin dekat. Jika saat ini sudah diperkenankan memanggil Dia dengan sebutan Bapa, maka sudah seharusnya juga kita menunjukkan bagaimana karakter-karakter ilahi itu nyata dalam kehidupan kita. Demikian juga jika kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa, maka itu juga berarti kita bersedia taat dan mau dididik olehnya. Didikan memiliki arti penting bagi pertimbangan hidup kita sebagai anak, sebagai orang percaya. Demikian dengan Yesus, bahwa Allah Bapa yang mengasihinya sebagai anak pasti akan mempercayakan dengan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apakah segala sesuatu itu? Tak lain adalah kekayaan, hikmat, pengetahuan dari Allah yang juga akan dicurahkan kepada orang yang percaya kepadanya. Untuk memahami betapa dalamnya kasih Bapa akan dunia ini, kasih yang disambut dengan iman percaya kepada anak untuk memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah sudah mempercayai Yesus untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Demikian juga kita dijadikan partnernya dalam mengemban pemberitaan kabar baik
Sekarang tugas dan tanggung jawab sudah diberikan kepada kita, yakni memberi keselamatan dan kasih dari Kristus. Mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, sebagaimana kita adalah anak-anaknya, menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga, dan tempat kita bekerja. Mari kita lakukan dan tingkatkan pembinaan iman dan mental dalam keluarga, secara khusus bagi anak-anak kita orang muda, karena begitu banyak tantangan dan godaan pada zaman modern ini melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Juga dalam keberagaman agama-agama untuk menciptakan toleransi, begitu juga budaya dan pergaulan bebas. Kiranya nyanyian pujian dan firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan bertumbuh dalam iman serta perbuatan yang dikehendaki Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.